6.000 orang personil militer menjaga kejaksaan, itu nggak main-main, Bung. Belum pernah ada sejarahnya ini. Perintah ini langsung dari Presiden? Iya. Yang kemudian dilaksanakan oleh Panglima TNI? Iya. Kan bagi militer cuma 2. Komando laksanakan, sudah. Nggak bisa bertanya, buat apa? Nggak ada kok bertanya. Laksanakan aja. Sabotase hukum. Seperti Timah, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kemudian Pertamina hilang. Berarti ini kan ada orang-orang besar, oknum-oknum besar, oligarki politik kah, oligarki ekonomi hitam kah yang berada di situ. Maka harus dikawal. Artinya kan kejaksaan sudah tidak nyaman, merasa ada ancaman. Presiden tidak nyaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini. Karena seleksinya dilakukan di masa ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Ini sesungguhnya ada perang besar. Batas kesabaran Prabowo sudah selesai. Kejaksaan Agung full gas. Gigi 3, gigi 4, gigi 5. Presiden Prabowo kemungkinan akan siap bertarung berhadap-hadapan dengan mantan presiden sebelumnya. Sobat Mandilog, keputusan yang diambil oleh Panglima TNI untuk menempatkan satuan tugas TNI di institusi kejaksaan, dan baik itu kejaksaan tinggi ataupun kejaksaan negeri, kita menghadirkan lagi Abang Da kita, analis politik, analis pertahanan, analis militer dan juga jurnalis senior dari Universitas Nasional, Bang. Selamat Ginting. Ya. Sehat Bung Indra ya. Ya, kita update lagi nih Bang. Ada surat dari Panglima TNI terkait dengan pengamanan kejaksaan. Iya. Baik kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Nah, kalau yang mau diamankan? Nah, ini kan payung hukumnya pertama Undang-Undang Kejaksaan, di mana di situ sudah ada lembaga yang namanya Kejaksaan Agung Muda Pidana Militer. Ya. Nah, berarti bintang 2 TNI di situ kan. Nah, kemudian yang menarik juga di dalam Undang-Undang TNI itu juga ada penempatan militer aktif di jabatan sipil, baik di kementerian atau lembaga, termasuk di situ ada Mahkamah Agung, Kamar Militer, dan Kejaksaan Agung Pidana Militer. Di dalam operasi militer selain perang juga dicantumkan itu. Jadi Panglima TNI beserta Jaksa Agung melakukan Memorandum of Understanding. Yang menarik tentu saja penempatan militer, dan itu satuan tempur dan satuan bantuan tempur di Kejaksaan Negeri 1 Regu gitu kan. Kemudian di Kejaksaan Tinggi 1 peleton itu 30 orang. 1 Regu 10 orang 10 orang. Ya. Jadi berapa banyak kabupaten kota di Indonesia kan? 500-an. Kemudian tinggi berarti tingkat provinsi. Nah, sekitar 34 sampai 38. Ya. Jadi kalau saya hitung sekitar 6.000-an tuh. 6.000 personil untuk mengamankan kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi. Nah, kalau tingkat kejaksaan tinggi saja sudah 1 peleton, kemungkinan yang mengamankan Kejaksaan Agung adalah 1 kompi, 100 orang. Nah, jadi 6.000 orang itu setara dengan 2 brigade atau 2 resimen. Nah, ini menjadi tanda tanya ada apa. Nah, tentu publik juga masih ingat bagaimana berapa bulan lalu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu kan dikuntit, diinteli, kemudian dipantau terus gerak-geriknya oleh siapa? Ternyata kemudian ditangkap ada 2 anggota kepolisian. Ini pada saat sedang menyelidiki kasus timah. Ya. Kan menarik. Artinya barangkali Kejaksaan Agung merasa tidak nyaman
sehingga minta bantuan ke TNI. Nggak mungkin dong TNI menugaskan personilnya, resmi loh itu ya, resmi, apalagi terakhir itu ditandatangani asisten operasi Kasat. Karena asisten operasi, maka pengamanannya terbuka. Beda dengan kalau yang tanda tangan asisten intelijen, maka pengamanannya tertutup. Ini berarti pengamanannya terbuka. Terbuka. Artinya potensi ancamannya juga terbuka. Ya artinya mereka berseragam. Iya, betul. Bersenjata, kan gitu ya. Kalau tertutup mungkin pakai pakaian kaos atau tidak berseragam. Artinya memang ini serius. Kalaupun serius, ada apa? Barangkali ini juga perintah dari presiden kepada kejaksaan untuk kemudian pengamanannya oleh militer. Kan sebenarnya ada juga MOU kejaksaan dengan kepolisian. Mengapa tidak menggunakan kepolisian? Kan begitu ya? Ya karena itu tadi ada trauma, penguntitan, dan diikuti, diawasi segala macam. Ini sama-sama institusi negara. Dan berada di bawah, langsung di bawah presiden. Nah, kemudian waktu itu Jampitmilnya kebetulan dari Angkatan Laut, maka diamankan oleh personil Angkatan Laut. Nah, sekarang Jaksa Agung Muda Pidana Militernya dari Angkatan Darat. Ya, mungkin Satuan Angkatan Darat. Nah, menurut saya begini. Ini asumsi ya. Bisa benar, bisa salah. Tinggal orang melihat perspektifnya seperti apa. Saya kira Presiden Prabowo seperti asas citanya yang ke-7 itu rencananya adalah memberantas korupsi. Nah, dia mengandalkan Kejaksaan Agung, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir di seluruh dunia penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan. Kecuali ada situasi abnormal, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, apakah ada rencana Presiden membubarkan KPK dan kemudian memfungsikan kejaksaan untuk pemberantasan korupsi? Kenapa? Bisa jadi Presiden tidak nyaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini karena seleksinya dilakukan di masa ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Kan nggak boleh nih, harusnya diserahkan kepada presiden yang baru. Sehingga presiden kemungkinan merasa bahwa tidak nyaman dengan KPK, dia serahkan kepada Kejaksaan Agung. Tidak nyaman juga dengan kepolisian karena Kapolrinya 4,5 tahun menjadi Kapolri sejak eranya Presiden Jokowi. Ketidaknyamanan dengan Polri, institusi Polri ini, Bang, itu bisa menyebabkan pengambilan keputusan seperti ini. Artinya untuk pengamanan kejaksaan langsung ada militer. Artinya keterlibatan Polri di dalam masalah korupsi ini dianggap besar. Ya, dalam beberapa kasus merasa Kejaksaan Agung tidak nyaman dan segala macam, itu tentu dihitung juga. Tidak mungkin tidak ada permintaan, dugaan saya tidak mungkin tidak ada permintaan dari Jaksa Agung kepada Panglima TNI. Dan itu pasti sudah melaporkan kepada Presiden. Berarti Pak Prabowo sama sekali nggak percaya kepada institusi kepolisian? Ya, ini sebuah proses gitu ya. Makanya banyak juga purnawirawan Polri juga merasa bahwa ini karena polisi sekarang di titik nadir, tingkat kepercayaan orang terhadap polisi rendah. Ini kan resmi laporan Komnas HAM. Lembaga mana yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat? Antara lain apa? Antara lain kepolisian. Nomor 3 tertinggi. Dalam masalah apa saja? HAM. Bukan masalah korupsi? Iya, masalah apa saja yang dilaporkan. Nah, ketidaknyamanan. Karena itu banyak juga purnawirawan itu menuntut supaya Presiden segera saja mengganti Listio Sigit. Karena gara-gara mempertahankan seseorang, institusinya jadi dinilai buruk. Bagaimanapun juga kita harus menyelamatkan institusi-institusi negara. Mana yang kemudian seperti Listio Sigit bilang, ikan busuk dari kepalanya, maka yang dipenggal kepalanya. Nah, dia sendiri tidak mundur-mundur dalam kasus ada Freddy Sambo. Di situ ada dugaan
judi online, ada dugaan macam-macam yang ya bisnis-bisnis ilegal, kemudian ada kasus bekas Inspektur Jenderal Teddy Minahasa, narkoba. Loh, atasannya 2 jenderal bintang 2 polisi ini siapa? Ya langsung Kapolri, kan gitu. Kadif Propam, bekas Irjen Polisi Freddy Sambo, atasannya siapa? Kapolri. Berarti busuk dari atas, kenapa kok nggak mundur? Kan sama, kasus Teddy Minahasa, kok sekian lama baru terungkap? Oh ternyata polisi tidak bisa diandalkan dalam pemberantasan narkoba. Karena tokohnya Kapolda dari Sumatera Barat mau dipindahkan ke Jawa Timur, ternyata terindikasi seperti itu, dipecat loh dua-duanya. Artinya bukan terindikasi, dinyatakan bersalah. Dalam waktu yang hampir bersamaan ya? Iya, di dalam institusi militer atau kepolisian 2 step itu, Bung. Kalau misalnya komandan peleton salah, maka komandan kompi, komandan batalion harus diperiksa juga. Kan seperti itu. Nah ini Kadif Propam, ya berarti kena dong Kapolrinya. Kapolda, dia Kapolda. Siapa atasan Kapolda? Bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Nah ini orang juga melihat, publik melihat, ini nggak jalan nih organisasi kepolisian. Jadi kemungkinan Prabowo kurang percaya dengan institusi ini. Apalagi untuk mengamankan kejaksaan. Belum lagi sekarang ada proses pembahasan RUU, revisi KUHP, revisi Undang-Undang Kepolisian, revisi Undang-Undang Kejaksaan. Di situ jelas ada benturan pertarungan kewenangan, di mana polisi sepertinya ada potensi dugaan ingin menguasai penyelidikan tunggal. Padahal di seluruh dunia tidak ada penyidik tunggal. Penyidik itu banyak macamnya. Misalnya menghadapi warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, penyidiknya imigrasi. Barang-barang ilegal, penyidiknya bea cukai. Kan begitu. Masalah kehutanan, penyidiknya polisi kehutanan dan lain-lain. Di kelautan Bakamla, di militer ya militer. Juga ada penyidik pegawai negeri sipil. Jadi nggak bisa menguasai semuanya. Ini persoalan pertarungan kewenangan di mana kejaksaan dengan kepolisian itu kan benturannya keras. Maka mungkin kejaksaan minta bantuan militer untuk menghadapi institusi tetangganya. Ini kan masalah pengamanan, ini masalah senjata, Bang. Kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Korea kan kejaksaan itu punya senjata juga. Mereka pegang senjata juga. Ini di Indonesia kenapa belum, Bang? Ya artinya tidak cukup, personilnya kurang banyak. Berapa sih penanganan personil kejaksaan negeri, personil kejaksaan tinggi, begitu ya? Ya. Loh kalau dikelilingi seperti kemarin mobil rantis kepolisian keliling-keliling Kejaksaan Agung, itu kan publik udah tahu gitu loh ya. Tersebar kan lewat CCTV. Loh ini kok ada apa nih? Nah seperti itu menurut saya kepolisian harus introspeksi diri. Karena dalam kasus ini membuat citranya negatif. Kalau dalam perintah dari Panglima TNI ini kan juga ada penggunaan rampur juga ya, Bang? Oh nggak ada. Di situ hanya menjaga, mengamankan kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan itu juga sudah dinyatakan beserta peralatannya. Iya sudah pasti, artinya kalau satuan tempur, satuan bantuan tempur, ya pengamanannya pakai senjata, kan begitu. Indonesia apakah sedang terjadi peristiwa genting? Bisa saja. Artinya presiden mungkin akan memberantas korupsi dan bisnis-bisnis ilegal yang patut diduga dibackingi oleh oknum-oknum yang lain, sehingga harus di-backing oleh militer. Dan bisa juga, Bung, setelah peristiwa, ya misalnya permintaan dari Purnawirawan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur, bisa jadi mantan Presiden Jokowi sakit hati dan kemudian melakukan
pembalasan, perlawanan secara hukum, misalnya seperti itu. Untuk apa? Ya sudah, kalau seperti itu bisa kontra antara Jokowi dengan Prabowo saling ingin menjatuhkan, kan seperti itu. Saya ingin detailkan lagi nih masalah perintah dari Panglima ini. Personalia beserta alkap. Apa yang disebut dengan alkap ini? Alat kelengkapan? Iya, alat kelengkapan, udah pasti. Termasuk peralatan militer? Iya, udah pasti dong. Alat kelengkapan ya dari mulai pakaian, senjata ringan, kira-kira seperti itu. Berarti ada upaya untuk men-trigger gesekan antara TNI dengan Polri? Bisa jadi seperti itu, untuk mengamankan seperti itu. Jadi ini kan misteri yang nantinya harus kita lihat. Akan ada proyek besar apa yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lewat institusi kejaksaan? Lewat institusi kejaksaan. Berarti kalau saya mau berpikir nih Bang, berarti ada kejaksaan sekarang lagi membongkar korupsi di tubuh Polri. Bisa nggak dikatakan demikian? Bisa jadi. Atau di tempat lain. Ini kan seperti timah, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kemudian Pertamina hilang. Berarti ini kan ada orang-orang besar, oknum-oknum besar, oligarki politik kah, oligarki ekonomi hitam kah yang berada di situ. Maka harus dikawal. Artinya kan kejaksaan sudah tidak nyaman, merasa ada ancaman. Sementara tugas TNI itu sesuai dengan undang-undang antara lain juga itu kan menjaga, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Nah, berarti kejaksaan merasa ada ancaman terhadap dirinya, minta bantuan. Kan yang menarik, kenapa tidak minta bantuan kepada kepolisian ya? Nah, kalau kepolisian itu keamanan ketertiban masyarakat, maka meminta bantuan militer berarti kemungkinan ada keamanan dalam negeri, keamanan nasional, atau keamanan negara dari sabotase hukum misalnya. Kan beberapa kali kasus misalnya ya, Bung, hilang barang bukti, dibakarlah. Ya, entah kejaksaan mana dan segala macam. Saya kira ini sedang dijaga ini. Kemungkinan ada sabotase. Jadi ini sesungguhnya ada perang besar, bukan sekedar menempatkan personil militer menjaga kejaksaan. Jumlahnya banyak loh, sekitar 2 resimen atau 2 brigade kan setingkat itu 6.000. Ini perang besar ya Bang? Iya. Istilah Abang perang besar. Kira-kira kita menelisik perang apa itu Bang? Iya, perang melawan korupsi. Atau seseorang? Atau sabotase dari kekuatan tertentu. Yang tentu ini kan dengan pengamanan terbuka kan kira-kira begini. Ini gua loh. Lo mau coba macam-macam, ayo hadapi gua. Kan kira-kira begitu. Beda kalau pengamanan tertutup. Yang menarik adalah surat itu beredar di banyak grup-grup WA dan di pers juga dimunculkan. Betul. Artinya memang sengaja memperlihatkan, lo kalau ganggu Kejaksaan Agung, lo berhadapan dengan gua. Kan kira-kira gitu. Lo kalau ganggu temen gua, gua yang berhadapan. Kan kira-kira begitu. Nah, ini membuat jiper kira-kira. Nah, kita lihat nanti perkembangannya. Di dalam tugas itu tidak ada batas sampai kapan pengamanannya itu. Ini kan menarik. Ya. Artinya mungkin saja selama 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung akan dikawal oleh militer. Bahkan di situ di dalam surat itu, apabila kurang personil Angkatan Darat bisa meminta bantuan kepada Angkatan Laut dan Angkatan Udara di wilayah tersebut. Perintahnya kan kepada Panglima Kodam, artinya seluruh Indonesia. Nah, sangat struktural. Berarti perang itu terjadi secara teritorial di seluruh Indonesia. Dan ini adalah kalau saya lihat ini kombatan ya. Iya, jadi tugas Kepala Staf Angkatan adalah membina kekuatan, kuat istilahnya. Nah, kalau Panglima TNI gun kuat, penggunaan kekuatan. Panglima Kodam itu
secara komando itu garis komandonya dengan Panglima TNI, garis administratif dengan Kepala Staf Angkatan Darat, kan gitu. Ini perintah dari Panglima TNI. Jadi jelas-jelas ini penggunaan kekuatan. Berarti atas izin Presiden sebagai apa? Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ada apa ini sebenarnya? Kejaksaan harus diamankan sedemikian rupa oleh setingkat 2 brigade atau 2 resimen. Berarti kalau kita lihat lagi lebih tajam, ini kan TNI biasanya tidak bisa berpikir, tidak boleh berpikir mengajukan apa kepada presiden boleh. Ini pikiran ini muncul dari istana berarti, dari presiden. Perintah ini langsung dari presiden, yang kemudian dilaksanakan oleh Panglima TNI. Iya, kan bagi militer cuma 2, komando laksanakan sudah. Nggak bisa bertanya buat apa, nggak ada kok bertanya, laksanakan aja udah. Ini perintah, laksanakan sudah kan. Itu urusan nanti, berarti urusannya presiden. Semakin jelas keberpihakan presiden terhadap institusi kejaksaan dan tentara dalam keputusan ini berarti. Jadi patut diduga juga dengan perintah ini Presiden Prabowo kemungkinan akan siap bertarung berhadap-hadapan dengan mantan presiden sebelumnya. Bisa jadi. Karena terlalu dekat dengan mantan presiden, terlalu dekat dengan Partai Coklat. Itu kan sudah dikemukakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di mana terjadinya parcok itu? Di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kan jadi institusinya menjadi aneh. Jadi ini barangkali persiapan dari presiden baru untuk melakukan normalisasi di tubuh kepolisian juga. Bisa jadi. Ditambah dengan pernyataan dari Perwira TNI terhadap Gibran. Artinya untuk makin memperkecil wilayah kekuasaan dari Presiden ke-7. Iya, karena tidak ada perintah sampai sekarang dari presiden untuk membatalkan atau tidak mengamini. Kan setuju tidak setuju tidak, tapi dibiarkan ini. Dan ini terus menggelinding kan, bola salju, mendapatkan sambutan dari mana? Kalangan akademik. Perintah Purnawirawan ini dari tokoh legendaris yang dihormati, tanda tangan Jenderal Purnawirawan Trisutrisno ini. Bisa saja Jokowi juga sakit hati akan memberikan perlawanan. Maka sekarang militer juga akan memberikan perlawanan. Lihat sekarang di mana-mana sudah dukungan terhadap para Jenderal Purnawirawan yang dihina masyarakat. Ya gigi ompong lah, bau tanah dan segala macam. Pernyataan Jenderal Gatot itu menurut saya sebenarnya ditujukan kepada militer aktif. Masa kau diam aja? Jenderal-jenderal kau dihina begitu? Kira-kira seperti itu. Sekarang sudah muncul kan. Dewan Kopral istilahnya. Nah, sudah bersuara semua. Termasuk jangan coba-coba melecehkan jenderal-jenderal kami. Kan seperti itu. Ya, Bali sudah bersuara, NTB sudah bersuara, dan beberapa wilayah yang lain. Perang akan terjadi. Perangnya seperti apa nih, Bang? Iya, perang bintang lah. Ya kan? Iya, perang bintang. Nggak main-main kok. 6.000 orang personil militer menjaga kejaksaan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Itu nggak main-main, Bung. Belum pernah ada sejarahnya ini. Kok bukan misalnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota yang dijaga. Berarti nggak ada masalah mereka. Tapi ini institusi negara, Kejaksaan Agung. Jadi orang sudah tidak berpikir lagi misalnya, loh kok militer masuk-masuk ke situ? Sudah tidak berpikir. Tapi ini ada perang besar melawan korupsi misalnya. Melawan mafia korupsi besar-besaran, ya harus dikawal. Gitu. Ternyata mafianya kan mafia yang punya senjata. Baik itu oknum ataupun senjata entah dari mana gitu kan. Jadi nggak main-main ini. Karena kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan, termasuk di daerah juga termasuk perampokan tanah-tanah rakyat. Kasus Rempang misalnya.
Rempang kan juga ada institusi lain, kepolisian di belakangnya kan, dan hal-hal seperti itu. Ini yang akan dihadapin oleh kejaksaan. Iya, ya sama kan kasus-kasus ini bersuara kan semua, sampai Danjen Kopassus juga bersuara kan, bahwa akan melibas preman-preman, ya kan. Ini kan kasus tanah-tanah juga, secara hukum tanah yang sudah kalah diduduki preman, sehingga yang menang juga nggak bisa. Ini kenapa? Kenapa ada premanisme juga? Karena negara tidak hadir. Sehingga hukum yang tertulis di atas kertas nggak berlaku. Adalah bagaimana yang dianggap menang adalah yang menguasai secara de facto. Kan begitu. Ya akhirnya menurut saya juga begitu. Oh ini mau perang lewat premanisme. Oh ini mau perang melawan korupsi. Oh ini mau perang barangkali melawan yang terafiliasi dengan rejim lama, bisa saja terjadi. Kita tunggu apa maksud dari perintah mengamankan Kejaksaan Agung seluruh Indonesia. Kalau menurut kalendernya, berarti sebelum Oktober, sebelum 1 Oktober, ini semua harus selesai. Masih ada waktu. Juni, Juli, Agustus, 1 Oktober September, gimana Oktober. maksudnya? 1 tahun pemerintahan, 20 Oktober. Oh, 20 Oktober. Bisa jadi. Tapi 1 Oktober adalah triggernya kan? Bisa jadi, bisa jadi. Saya kira upaya pembersihan yang dilakukan tadi, baik di institusi politik, dengan mengerangkeng Gibran misalnya, kemudian upaya untuk dalam tanda kutip agar Listio mengganti Kapolri, kemudian untuk kasus-kasus besar, untuk masalah premanisme, itu harus selesai sebelum 20 Oktober. Saya kira mestinya begitu, karena masyarakat juga tidak suka dengan hiruk-pikuk yang seperti ini, di mana negara seperti tidak hadir gitu ya, di mana pemerintahan baru seperti masih kelanjutan dari pemerintahan yang lama segala macam. Orang kan penuh berharap terhadap pemerintahan baru kan selalu. Misalnya presiden ini harus lebih baik daripada presiden sebelumnya. Kalau kemudian sama saja atau malah di bawah itu, saya kira ya buat apa ada pemerintahan baru seperti itu. Jadi harapan publik harus dijawab oleh Prabowo Subianto dengan menunjukkan karakter sejatinya. Bukan karakter yang separuh hati. Ini kan bukan karakter pasukan komando gitu loh. Tapi entah mungkin dia punya strategi lain, strateginya strategi clandestine yang pelan-pelan. Nah, apakah kemudian pihak yang dihadapinya juga tidak melakukan cara-cara clandestine? Saya kira sama. Ini perang di bawah selimut ini, yang tidak terlihat di atas selimut itu. Kita aja nggak tahu di dalam selimut itu ternyata adalah, yaitu yang dikatakan musuh dalam selimut, begitu. Ya tugas Bang Ginting kan untuk melihat siapa yang bertempur di balik selimut. Nah, tugas saya karena saya background ilmu politik, tentu saya harus melihat ada pertarungan apa di balik selimut itu. Ada pertarungan apa di balik penugasan militer menjaga kantor-kantor kejaksaan. Tidak mungkin tidak ada pertarungan. Akankah ada pertarungan kewenangan? Jelas pertarungan kewenangan. Apakah ada pertarungan antar institusi? Ya jelas ada pertarungan antar institusi. Ini kan sebelum juga disahkan undang-undang keduanya. Nah, barangkali bisa seperti itu. Berarti upaya untuk ini kan belum banyak diurai nih Bang. Perubahan terhadap undang-undang kepolisian dan kejaksaan. Iya. Tetapi dengan langkah-langkah ini, publik juga dicoba untuk masuk ke substansi perubahan di wilayah itu. Perubahan undang-undang kejaksaan dan undang-undang kepolisian. Iya. Dengan cara seperti ini. Iya. Jadi publik kan juga sudah memisahkan kira-kira. Oh ini Kuningan sama Trunojoyo, satu paket. Nah, kan kira-kira gitu. KPK dengan kepolisian. Gedung Merah Putih dengan Trunojoyo. Karena ketua KPK-nya juga kepolisian. Mungkin tidak bisa lagi diharapkan seperti ini. Dianggap masih kaki tangan dari rejim lama.
maka kemudian Cilangkap dengan Blok M, dengan Bulungan, kan kira-kira begitu menerjemahkannya. Publik sudah membuat perspektif atau persepsi seperti itu. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Loh, ini negara demokrasi kalau kemudian bukan utak-atik gatuk, karena sudah ada variabel-variabelnya. Variabel yang mendukung bahwa terjadi perpecahan, terjadi persaingan antar institusi negara. Yang kita lihat juga upaya menyelamatkan uang negara. Banyak sekali ketika penggeledahan dan segala macam, uang triliun ratusan miliar segala macam. Itu upayanya untuk itu juga, Bang. Saya kira begitu. Ini kan negara sedang tidak punya uang nih untuk proyek-proyeknya. Alat kelengkapan buat peralatan angkatan darat. Betul. Untuk mengamankan cara-cara disposal itu aja harusnya ada gitu kan. Sekarang memang menurut saya pemerintahan Prabowo sedang mencari uang. Bagaimana bisa program-program itu dilakukan. Pilihan antara pendidikan, antara pertahanan, belum juga rencana membuat 100 batalion setiap tahun, itu kan dana juga, nggak mudah. Barangkali mau diambil lah dari kasus-kasus itu. Ingat kan dia bilang awalnya, akan memberantas narkoba hingga Antartika, akan mengirim pasukan khusus sampai ke Antartika. Tapi beberapa pekan setelah itu, akan memaafkan apabila mengembalikan. Nah, kira-kira menurut saya batas kesabaran Prabowo sudah selesai. Kau nggak ada yang mengembalikan. Nah, karena itu sudahlah Kejaksaan Agung full gas. Gigi 3, gigi 4, gigi 5. Kami dukung. Lewat siapa? Lewat keberadaan militer di satuan-satuan kejaksaan dari tingkat pusat sampai kabupaten dan kota. Kita di Madilog turut berduka cita atas kejadian yang baru lewat, yaitu meninggalnya 13 orang, baik dari unsur TNI, Angkatan Darat, maupun sipil, ketika terjadi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut. Dan juga 4 hari yang lalu, satu truk Kostrad juga meledak di tol ketika diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Bang, baru ngeliat ya Bang? Iya, betul. Di rumah Kolonel Antonius Hermawan, nah gitu. Jadi saya juga mengucapkan duka cita mendalam buat para keluarga, baik itu 4 dari militer dan 9 dari sipil, atas peristiwa ini. Kecelakaan menurut saya, kecelakaan meledaknya amunisi di kawasan Garut ya. Jadi memang pusat peralatan angkatan darat itu tugasnya adalah mengurusi material tempur, alat utama sistem senjata di angkatan darat. Baik itu kendaraan tempur, kemudian senjata, amunisi, serta kendaraan-kendaraan, semuanya yang nangani mereka. Mereka lah teknisi sebenarnya, teknisi mesin di militer. Nah, ini pangkat terakhir dan jabatan terakhir dari Kolonel Antonius Hermawan ini apa, Bang? Kolonel Antonius Hermawan ini Kolonel Korps Peralatan, lulusan Akademi Militer 1997. Itu posisinya adalah Kepala Gudang Amunisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat. Gudang amunisi 3 ya? Iya, jadi ada gudang amunisi 1, 2, dan lain-lain. Jadi bayangkan di semua kodam pasti ada amunisi, termasuk di Kostrad dan satuan-satuan militer, termasuk di Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Nah, ini proses disposal, pemusnahan amunisi-amunisi yang sudah kadaluarsa. Jadi
yang tidak dipakai lagi baik untuk latihan maupun pertempuran. Nah, ini tugasnya berbahaya sekali. Jadi menurut saya ini sebuah pelajaran berharga bagi TNI, bagaimana pengamanannya itu harus betul-betul. Termasuk misalnya menggunakan baju anti radiasi, anti bahan peledak, seperti yang digunakan Korps Seni Angkatan Darat itu kan ada jihandak, penjinak bahan peledak, ada disposalnya. Dia pakai pakaian seperti itu dari mulai helm sampai dengan sepatu. Nah, saya melihat kok di peralatan itu, korps peralatan itu tidak menggunakan hal itu. Barangkali ini juga mesti dipikirkan kembali bagaimana TNI menyiapkan ya peralatan-peralatan untuk pengamanan. Nah, karena dampak mesiunya secara kimianya juga harus dipikirkan. Nah, ini pelajaran juga bagi semuanya. Rata-rata gudang amunisi itu dibangun jauh hari sebelumnya, kira-kira udah 30-40 tahun. Di lokasi yang jauh dari pemukiman sebenarnya. Gudang amunisi ya? Gudang amunisi. Ya. Dan biasanya di bunker-bunker. Nah, sekarang bersamaan dengan perkembangan zaman, ya, yang tadinya desa menjadi kota. Muncul perumahan-perumahan mendekat ke lokasi-lokasi objek vital strategis nasional. Ini kan berbahaya. Jadi sebenarnya semua harus tegas, termasuk pemerintah daerah. Tidak boleh memberikan izin pembangunan perumahan yang dekat dengan lokasi-lokasi seperti ini. Kan dari gudang amunisi ini kan ibarat kalau sampah ini TPA. Iya. Tempat pembuangan akhir. Iya. Tempat menguburkan menghancurkan amunisi ini kan jauh juga berarti. Iya, betul. Gudang amunisi kita di mana, Bang? Banyak. Dulu itu memang di pinggiran-pinggiran Jabodetabek itu ya. Di gudang peluru misalnya. Iya. Terakhir misalnya setahun lalu itu yang di kawasan Cilengsi. Punya Kodam Jaya. Meledak juga kan? Iya. Bayangkan kalau senjata meriam gitu, amunisinya bisa menjangkau 60-80 km dari Cilengsi. Hancur tuh bisa istana, ya kan? Iya. Karena sampai berapa? Sampai Ancol, sampai Bogor dan segala macam. Jadi itu harus ekstra hati-hati dan harus dipilih orang-orang yang memang disiplinnya tinggi, tertib, taat aturan, taat prosedur. Jangankan kita ya, negara sebesar Uni Soviet dulu, Chernobyl, itu jadi nggak main-main untuk yang menangani amunisi. Jadi Jepang juga ya? Iya, jadi korps peralatan ini juga harus diperhatikan keuangannya, kebutuhannya seperti itu ya. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini. Tadi juga dikemukakan bahwa satu truk Kostrad di Jawa Timur, Pasuruan, yang membawa amunisi itu meledak. Dari Kodam Brawijaya? Iya, kan wilayah Kodam Brawijaya, tapi punya satuan Kostrad itu. Nah itu juga bahaya bagaimana mengamankan ya, membawa amunisi. Jadi amunisi yang masih aktif untuk digunakan latihan, untuk digunakan dalam pertempuran, atau setelah tidak dipakai juga harus didisposalkan. Nah memang tidak mudah juga, kalau yang paling efektif barangkali dibuang saja ke laut. Tapi itu bisa dicuri, bisa diambil oleh lawan-lawan. Misalnya untuk lakukan sabotase bisa diambil. Dan itu kan dilakukan oleh tentara kita, gerilyawan kita sebelum kemerdekaan. Misalnya di Medan dulu. Itu kan mengambil punya bekas Jepang di laut. Itu yang dilakukan misalnya Mayor Slamet Ginting dulu kan. Mengambil itu untuk apa? Untuk melawan Belanda. Dia tahu nih Jepang itu rupanya menyembunyikan amunisi termasuk di laut dan di mana-mana. Jadi nggak boleh sembarangan. Harus rahasia ini. Termasuk konflik Ambon, ketika saya wawancara itu para panglima perangnya, mereka bilang mereka mengambil amunisi yang ada di laut. Artinya ada yang digunakan untuk bom ikan, tapi untuk konflik Ambon juga mereka gunakan itu amunisi yang sudah
udah ada di laut. Peristiwa yang menghebohkan pada saat peristiwa PKI Madiun itu ya. Itu Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan, dia tahu tempat senjata-senjata. Ketika berontak, diambil tuh senjata yang disembunyikan di mana-mana. Jadi Menteri Pertahanan pun nggak boleh sembarangan, apalagi punya afiliasi partai politik, itu bahaya tuh. Jadi harus betul-betul pengamanannya, karena nggak boleh sembarang orang yang mengetahui di mana senjata-senjata. Itu kan terjadi begitu. Diambil senjata. Waktu Aceh juga begitu. Saya kebetulan mengikuti gerakan Aceh Monitoring Mission, di mana untuk perdamaian, untuk pemusnahan senjata-senjata itu. Saya yakin bahwa misalnya 100, tapi dilaporkan senjata yang serahkan untuk dimusnahkan mungkin cuma 25%, 75% disembunyikan. Saya kira masih banyak senjata yang disembunyikan oleh ex-kombatan GAM di Aceh. Makanya seperti konflik di Maluku juga begitu, harus dicari, termasuk di Papua. Nah, selundupan senjata-senjata ini kan juga harus dipikirkan, dari mana senjata ini. Biasanya dari lautan. Kalau misalnya di Papua dibawa oleh, termasuk, mohon maaf, ada misionaris membawa. Itu kan harus juga diteliti siapa orangnya, dari mana senjata lewat pesawat-pesawat kecil. Jadi harus juga dicurigai. Tentara barangkali juga karena diiming-imingi uang, maka dia menjadi pengkhianat dan segala macam. Semuanya sama. Ada video yang beredar, Bang. Lagi di lokasi untuk mengamputasi, menjadikan itu menjadi besi. Termasuk di sana adalah yang pelontar roket segala macam lagi dipotong-potong. Kemudian ranjau darat, ranjau darat udah hilang, tinggal cangkangnya segala macam. Itu ada video yang beredar, tapi belum dikonfirmasi apakah itu video di Garut gitu. Dan apa ada bisnis semacam itu, Bang? Artinya membesi tuakan. Oh, enggak ada. Ini kan dalam kasus yang terjadi di satuan militer seperti Garut ini, kita tunggu hasil penyelidikan dari Pusat Peralatan Angkatan Darat dan Pusat Intelijen Angkatan Darat. Apakah ada sabotase atau tidak? Saya kira kecil kemungkinan terjadinya sabotase dalam kasus ini. Ini karena ini upaya yang keempat, sebelumnya kan sudah dilakukan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berhenti karena hujan, baru dilanjutkan Senin. Kalau kolonelnya sudah turun, berarti kan sebenarnya relatif aman gitu kan. Jadi seorang kolonel, seorang mayor, baru yang 2 itu tamtama. Artinya kolonel, mayor, dan tamtama ya? Oh iya, 2 tamtama. Artinya sebenarnya relatif aman. Cuma memang mengapa yang belum ada penjelasan, mengapa ada 9 warga sipil, siapa mereka? Gitu. Nah, memang pemusnahannya katanya di hutan BKSDA, artinya punya Kementerian Kehutanan. Berarti kan di lokasi yang juga sepi, lokasi yang jauh dari penduduk. Nah, ini tinggal kemudian kita menunggu saja hasil investigasi dari Pusat Peralatan Angkatan Darat dan Pusat Intelijen Angkatan Darat. Sobat Madilog, kita akan terus menelisik apa yang terjadi di tubuh pemerintahan, kaitannya dengan politik dan terutama militer. Pergerakan apa yang terjadi, kenapa? Karena kita tahu bahwa di sekeliling Indonesia sekarang sedang terjadi tidak baik-baik saja. India bertempur melawan Pakistan, dan kemudian kita tidak tahu apakah dalam waktu dekat ini China juga akan menyerbu Taiwan. Tetapi itu dampaknya tentu sungguh sangat dekat dengan Indonesia, sehingga institusi militer yang profesional itu sangat dibutuhkan. Dan terutama juga institusi kepolisian yang tidak terikat dengan rezim manapun, dengan tokoh manapun. Ini yang sekarang sedang dibersihkan. Dan mata Madilog akan tetap melihat itu pekan per pekan bersama dengan tentu Bang Slamet Ginting. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya. Masih Bang.
Siap.